Oke, lanjut nih. Langsung ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Sebenarnya tuh untuk apa sih istilah-istilah rumit dan kenapa sih harus banyak orang yang terlibat dalam institusi madhab? Silahkan dijelaskan Mas Lutfi. Mungkin ada teman-teman yang di sana penasaran. Jadi untuk apa gitu kan? Ada istilah-istilah rumit, kemudian kenapa harus banyak orang terlibat dalam ini, dalam sebuah institusi madhab ya kita bilangnya. Jadi penulis mengatakan, lalu menjadi pertanyaan kemudian, sebenarnya untuk apa itu semua gitu kan? Kenapa harus ada banyak istilah rumit? Kenapa juga harus banyak orang terlibat dalam menyempurnakan madhab itu, terutama para ulama? Jawabannya adalah untuk mengurangi dan memperkecil kemungkinan salah dan keliru dalam memahami syariah, serta menyimpulkan sebuah hukum dari teks-teks syariah. Karena semakin banyak orang yang terlibat di dalamnya, semakin banyak sesuatu yang bisa dikoreksi, dan itu terus berulang di setiap generasinya. Apa yang sudah ada di masa ulama sebelumnya diteliti oleh ulama sesudahnya, disempurnakan, dijelaskan apa yang masih rancu, dan ditambahkan apa yang mungkin harus ditambahkan. Semakin banyak orang yang bekerja untuk menyempurnakan itu, semakin sedikit kesalahan yang akan timbul. Layaknya sebuah penemuan teknologi gitu kan, yang dari tahun ke tahun selalu diteliti dan di-upgrade ke penemuan yang lebih mutakhir. Dan yang terpenting ialah mempermudah penggunanya serta memberikan keamanan gitu kan. Dan yang penting lagi yaitu memperkecil kemungkinan bahaya yang muncul yang bisa saja melukai penggunanya. Jadi ini bukan masalah mempersulit syariah, justru ini memudahkan kita untuk memahami syariah secara komprehensif dengan melihat kenyataan bahwa banyak dalil baik dari ayat atau hadis yang nyatanya masing-masing bersinggungan dalam kandungan hukumnya. Jadi memang kalau sedulur membaca sebuah hadis atau ayat Al-Quran itu mungkin ada 1-2 ayat atau 1-2 hadis yang kelihatannya kontradiksi, kelihatannya berseberangan, tapi itu nggak ada yang namanya kontradiksi dalam Al-Quran maupun hadis. Itu hanya kita yang belum paham itu, sehingga ulama itu memberikan pemahaman pada kita, digali, diteliti, ini gimana kok berseberangan, sehingga tidak ada yang namanya kontradiksi atau berseberangan. Hanya kita yang belum tahu, belum paham, sehingga kita harus belajar, lebih banyak membaca penjelasan para ulama terkait dengan Al-Quran dan hadis gitu ya Lord. Dan harus dicamkan baik-baik gitu kan kata penulis, bahwa memahami dalil-dalil yang ada itu tidak cukup untuk hanya diterjemahkan saja. Kalau seandainya syariah serta dalil-dalilnya bisa dipahami hanya dengan terjemahannya saja, lalu buat apa ulama sejak 14 abad tahun lalu repot-repot membuat kitab tafsir yang berpuluh-puluh jilid, ratusan jilid gitu kan. Buat apa juga repot-repot menulis kitab syarah atau penjelasan hadis kalau hanya bisa dipahami dengan terjemahan. Nah, melihat kenyataan seperti itu, lalu apakah masih kita akan mengatakan kita kembali ke Al-Quran dan hadis langsung tanpa harus bermadhab, karena mereka juga manusia yang bisa salah dan perkataan mereka tidak bisa dijadikan dalil? Masihkah kita berkata demikian gitu kan kata penulis. Kalau madhab bisa salah, apakah kita terbebas dari kesalahan dalam memahami syariah dengan akal yang sempit ini? Mana yang lebih mungkin salah? Pekerjaan yang dikerjakan oleh satu kelompok besar yang bekerja saling melengkapi, atau mereka yang bekerja sendirian? Mana yang lebih mungkin salah? Para ulama madhab yang hidupnya jauh lebih dekat ke masa Nabi, atau kita yang sudah terpisah ribuan tahun dari zaman Nabi? Wajib kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi
kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa peran sebuah mazhab fikih. Jadi begini lor penjelasannya, bahwasanya kalau memang Al-Quran dan hadis itu bisa difahami hanya dengan membaca terjemahnya saja, maka ngapain gitu loh ulama zaman dahulu atau zaman sekarang itu menulis kitab tafsir sampai ratusan jilid, ribuan jilid gitu kan. Dan kitab tafsir itu banyak lor, banyak ragamnya, banyak coraknya, dan banyak yang menulis di setiap generasi pasti ada gitu kan. Ngapain mereka tuh menulis kitab tafsir kalau Al-Quran bisa difahami dengan terjemahnya saja gitu kan. Oleh karena itu kita harus tahu diri ya sedulur semua, bahwasanya mereka ulama itu sudah menjelaskan semua ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Kita tinggal membacanya saja gitu kan. Kalau kita mau meneliti silahkan, tapi kita jangan melampaui batas. Misalkan kita membaca terjemahan Al-Quran lalu kita simpulkan sendiri ini hukumnya, itu kan Salah. itu kan keliru, salah. Kita bukan ahlinya, kita bukan pakarnya seperti itu. Begitupun hadis gitu kan. Hadis tuh jumlahnya jutaan gitu kan. Terus ngapain para ulama itu menulis kitab syarah hadis atau kitab penjelasan hadis gitu kan, yang sampai ribuan jilid, ratusan jilid gitu kan. Itu juga sama, banyak kitab syarah hadis itu juga banyak sekali, banyak coraknya, banyak ragamnya gitu kan. Sehingga kita orang awam, orang yang bukan pakarnya, bukan ahlinya, cukup membaca penjelasan mereka saja, kitab syarah, kitab tafsir gitu kan. Kita akan memperoleh ilmu, kita akan memperoleh penjelasan yang sangat utuh, sangat komprehensif gitu kan. Kalau kita hanya membaca terjemahannya saja, kita bisa keliru dalam menyimpulkan hukumnya, kita bisa salah. Ya kita baca terjemahan juga baca penjelasannya gitu ya Lord. Jadi itulah kenapa para ulama dulu itu sangat gigih sekali menulis gitu kan. Menulis, baik itu menulis penjelasan kitab tafsir dari Al-Quran maupun kitab hadis, kitab syarah hadis, penjelasannya di kitab-kitab mereka. Sehingga kita tahu para ulama dahulu itu sangat produktif dalam menulis ya Lord. Ada seorang ulama dalam hidupnya itu menulis ratusan buku dan tiap buku itu berjilid-jilid, puluhan jilid itu ada. Imam As-Suyuti misalkan, imam siapa, banyak sekali. Jadi mereka tuh dalam hidupnya tuh selalu menulis gitu kan, membaca, menulis, itulah pekerjaan mereka para ulama. Kita sekarang tinggal menikmati, tinggal mau membaca enggak gitu kan, mau membaca enggak gitu. Kalau mau membaca, insya Allah kita akan paham apa yang ada terkandung dalam Al-Quran maupun hadis gitu. Kalau kita nggak mau membaca, kita hanya mau baca terjemahan saja, ya kemungkinan salah itu besar gitu. Terus kalau ada yang mengatakan, ngapain kita harus ikut mazhab, kan mereka juga manusia gitu kan, kita juga manusia, sama-sama bisa punya salah gitu. Jadi kembali lagi, benar kita tuh manusia, bisa salah dan bisa benar, tapi kita bukan ahlinya, bukan pakarnya. Orang yang ahli oleh yang pakar itu pasti sudah banyak istilahnya ilmunya gitu kan, sehingga ketika membuat sebuah kesimpulan, membuat sebuah keputusan itu pasti sudah banyak ilmu yang mendasarinya, dan itu kemungkinan salah akan kecil. Berbeda dengan orang yang nggak punya ilmu, yang nggak punya background keilmuan mumpuni, itu salahnya kemungkinannya besar sekali, bahkan salah total gitu kan. Kemarin saya ibaratkan lagi ya, seorang dokter lagi ini. Sama, dokter itu juga lama sekolahnya, sama ilmunya gitu kan. Kalau kita orang awam misalkan mau jadi dokter, ya harus sekolah dulu, nggak mungkin kita juk-juk jadi dokter gitu kan. Kita ada pasien datang, kita mendiagnosis salah, kemudian kita kasih obat malah mati kan, malah salah sakit kan. Kita bukan dokter, malpraktek gitu loh. Kita bukan ahlinya, bukan pakarnya. Maka kita pergi ke dokter, mereka sudah ahli, sudah sekolah 7 tahun dan sebagainya gitu. Sama juga dengan ulama ini, kalau mau dibilang sekolahnya itu bukan hanya 1-2 tahun, tapi bisa belasan tahun, bahkan puluhan tahun gitu ya Nur. Mereka ini membaca kitab literatur dari berbagai macam sumber gitu kan.
kemudian meneliti, menelaah dan sebagainya, sehingga keluarlah kesimpulan hukum yang berupa kitab tafsir, kitab fikih, kitab syarah hadis dan sebagainya. Gitu ya Lor. Ini sudah mau maghrib di sini, udah ada korek gitu kan, nanti ganggu malah. Itu ya Lor, saya kembalikan ke host. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulan saya di sini sore ini nggak jauh beda dari konten yang kemarin. Jadi intinya tuh jadi orang yang pemanut aja, pemanut apa ya? Penurut ya. Karena kita yang orang awam nggak ada ilmunya, jadi ya jangan membuat kesimpulan sendiri atau kalau bahasa Jawanya tuh sakarepe dhewe gitu. Itu ya teman-teman. Sekian konten kita hari ini, sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Bentar dong, ucapin terima kasih dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyemantin nonton, dan maaf kalau ada kata-kata yang ribet gitu ya. Jangan lupa Like, komen, subscribe, dan share. Saya tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.